Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah bi khair ya Ustaz Deden. Alhamdulillah khair, Masya Allah. Ini sepertinya nampak semangat ini Ustaz ya di awal-awal Ramadan ini. Insyaallah, insyaallah. Fresh insya Allah. Insyaallah. Nah ini awal Ramadan yang bisa dibilang agak sedikit berbeda ya Ustaz ya dibanding Ramadan sebelumnya. Sebelumnya kita COVID, Iya. kemudian tahun ini Alhamdulillah Allah pertemukan dengan Ramadan yang normal kembali. Oke. Tentunya harus dengan semangat yang baru. Iya. Ya, dan Sobat Muin TV dimanapun berada, kembali lagi pada acara kita semua, yaitu Ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan. Masya Allah. Insyaallah. Ini temanya ngopi, Iya, Ustaz. betul. Jadi Jadi ngopi ini- yang tidak membatalkan puasa. Ah, ya. ini dia. Justru meningkatkan keimanan. Betul, ya. Ngopi, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan. Nah, menarik Ustadz ketika kita membicarakan masalah Ramadan ini di awal-awal Ustadz ya. Jadi namanya Ramadan itu pasti orang kalau misalkan berbicara masalah Ramadan pasti yang ada di kepalanya adalah berpuasa. Betul. Padahal memang Nabi SAW mensyariatkan di bulan Ramadan ya kaidah pokoknya adalah berpuasa, namun ada ibadah-ibadah lainnya. Betul. Dan pada sore hari ini di hari ketiga bulan Ramadan yang membersamai kita adalah Ustadz Farid Imron yang akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Begitu ada banyak mungkin nanti hal-hal yang kiranya bisa membatalkan puasa. Mungkin orang bisa menganggap itu hal yang sepele, ternyata bisa membuat batal puasa Ustadz ya. Betul, betul. Cuma sebelum itu Ustadz, kita sedikit berbincang dulu sebelum kita membahas materi kita pada sore hari ini, karena ini baru awal-awal juga. Saya sepertinya agak sedikit lebih semangat ini Ustadz, untuk membahas selain dari materi itu gitu. Menarik di tanggal 3 Ramadan ini Ustadz, di awal Ramadan, kira-kira dari Ustadz Farid sendiri nih, Ustadz Farid punya tips dan trik untuk menjalani Ramadan nggak? Atau misalkan aktivitas apa sih yang biasa Ustadz Farid lakukan di Ramadan sebelumnya, dan Ustadz Farid pengen melakukan lagi di bulan Ramadan tahun ini gitu. Oke, iya. Terima kasih Ustaz Deden. Mhm. Jadi ya untuk trik dan tip di bulan Ramadan ini sebagaimana yang telah kita lakukan sebelumnya gitu ya. Artinya kita itu ingin melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan totalitas. Totalitas. Betul, dengan totalitas. Artinya memang benar-benar apa yang kita lakukan itu ya mendapat pahala yang setimpal gitu Iya, ya. betul. Iya, sehingga dari derajat ketakwaan itu bisa kita raih. Mungkin Masya Allah. seperti itu. Lebih ke totalitas dalam Iya, menjalankan ibadah totalitas, Ustadz. betul. Kalau untuk kegiatan sehari-hari nih Ustadz, karena memang kan kalau di madrasah kita, Madrasah Muallimin Muhammadiyah, biasanya bulan puasa itu santri-santri pada libur seperti Iya, saat iya. ini. Cuma memang ada beberapa santri di aliyah pada khususnya itu diterjunkan untuk mengaplikasikan apa yang dia dapatkan di madrasah, kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Iya. Ada yang namanya kegiatan MH itu Ustadz. Iya. Nah untuk Ustadz Farid sendiri nih, kesibukannya apa nih Ustadz selama awal Ramadan ini Ustadz? Oke. Kalau kita sebagai pengajar di Muallimin bahwa yang libur itu kan siswa ya. Betul. Yang libur itu siswa, yang kegiatan keluar Mm-mm. mengadakan mubalik hijrah itu siswa. Sementara untuk para pengajar sendiri, asatid yang ada di Madrasah Muallimin sendiri itu melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti biasa dalam rangka untuk meningkatkan SDM asatid. Masya Allah. Iya. Jadi mungkin akan lebih bermanfaat Ustaz Deden ya. Betul. Kita anak-anak itu sedang tidak ada di kampus, sedang tidak ada di asrama, kemudian para guru juga kepengen meningkatkan aktivitas-aktivitas yang lain kayak pelatihan dan lain sebagainya. Saya kira selama Ramadan itu sangat efektif sekali untuk Masya kegiatan-kegiatan
yang ada di Muallim ini. Artinya Ramadan bukan dijadikan sebagai dijadikan oleh para asatid yang ada di madrasah Muallimin untuk bersantai gitu Ustaz ya. Iya. Justru malah disitulah proses peningkatan kapasitas sehingga membentuk para pengajar, kemudian karyawan yang bisa dibilang mencapai tahap kelalakum tatakun itu bukan cuma dari segi aspek keibadahan tadi Ustaz ya. Iya, bukan. Dari segi kegiatan sehari-hari, peningkatan kapasitas sehingga dapat menjadi pengajar yang sesuai dengan SDM yang dibutuhkan. Betul, iya. Oke, langsung saja karena memang ini sangat mepet dengan jadwal waktu buka puasa kita sore hari ini Ustaz. Karena memang ada perkara-perkara yang kemudian membuat puasa kita itu batal Ustaz ya. Di sini kita garis bawahi batal, bukan hanya sekadar merusak, tapi bahkan membatalkan puasa sehingga mungkin nanti ada konsekuensi ketika puasanya itu batal Ustaz. Nah, oke, para pemirsa Muin TV dimanapun berada, mari kita simak penjelasan dari Ustadz Farid Imron mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Kepada Ustadz Farid Imron kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kami hormati penonton Muin TV. Alhamdulillah, suatu kesyukuran yang luar biasa kita semuanya bisa bertemu dalam acara ngopi di bulan Ramadan. Sudah saya sampaikan tadi, ngopi kali ini tidak membatalkan puasa. Betul. Ya, karena kita akan ngobrol bareng tentang perkara iman. Betul. Nah, ini sungguh bagi saya itu acara yang sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali. Ngopi yang tidak membatalkan puasa gitu. Tapi kita berbicara tentang masalah keimanan. Betul. Jadi sebelum kita ke hal-hal yang membatalkan puasa, Ustaz, itu kita merujuk dari ayat yang saya tadi bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau kita lihat dari ayat itu bahwa puasa itu merupakan panggilan khusus, yaitu khusus bagi orang-orang yang beriman. Betul. Panggilan khusus yang dilaksanakan ataupun yang dipanggilkan kepada orang-orang yang beriman. Karena konteksnya ya ayyuhalladzina amanu Betul, tadi Ustaz ya? betul. Ditambah lagi dengan kata-kata kutiba. Ya, kalau kita pelajari bersama-sama itu kan fi'il majhul Ustaz. Majhul, betul. Majhul itu. Jadi kalau di sini bagi orang-orang yang merasa sudah ada keimanan di dalamnya, maka karena ada kata-kata di, maka seolah-olah kita sebagai orang yang beriman itu ya harus melaksanakan itu gitu. Harus melaksanakan itu, melaksanakan kewajiban itu. Nah, sekarang jelas Allah memberikan kewajiban kepada orang-orang yang beriman tentang berpuasa ini tidak kemudian tanpa istilahnya keutamaan ya. Tidak tanpa keutamaan, tapi justru di situ banyak keutamaan yang ada di kita melaksanakan puasa itu. Puasa itu gitu. ada banyak keutamaan. Betul. Banyak keutamaan. Ya, salah satunya mungkin kalau kita berbicara masalah keutamaan itu di akhir ayat disebutkan sebagai la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita mendapatkan derajat takwa. Gitu, mendapatkan derajat takwa. Jadi di situ dijelaskan bahwa kalau di ayat yang lain disebutkan kan inna akramakum indallahi atqakum. Artinya takwa itu kan setinggi-tinggi derajat itu. Betul. Setinggi-tinggi derajat. Nah, supaya kita mendapatkan derajat ataupun mendapatkan keutamaan dalam berpuasa itu, maka kita haruslah menjaga puasa kita
benar-benar sesuai dengan aturan yang ada. Itu menjaga puasa kita supaya puasa kita diterimalah. Itu hadis Nabi mengatakan kamin soimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat pahala puasa. Bahkan dia itu hanya mendapatkan pahala ataupun mendapatkan lapar dan dahaga saja ya. Mendapatkan lapar dan dahaga. Artinya kan puasa itu mereka melaksanakan puasa itu sia-sia. Betul. Itu tidak mendapatkan apa-apa. Iya, tidak mendapatkan apa-apa. Lapar haus. Nah, lapar haus itu hanya yang mereka dapatkan. Nah, oleh karena itu kita semuanya harus berhati-hati. Paling enggak kita punya keilmuan-keilmuan yang berkaitan dengan puasa itu. Nah, di antara keilmuan-keilmuan yang harus kita persiapkan, yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan, di antaranya adalah hal yang membatalkan puasa. Itu termasuk dalam salah satu keilmuan yang harus itu. Kita pelajari. Yang harus kita pelajari. Betul. Iya. Nah, di antaranya kalau kita masuk ke hal-hal yang membatalkan puasa, di antaranya itu adalah ya makan dan minum dengan sengaja. Iya, makan dan minum dengan sengaja itu hal yang membatalkan. Artinya begini, bahwa puasa itu adalah al-imsak, ya, menahan diri kita sendiri, minal akli wal syurbi, ya, makan minum, dan juga termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, min fajr, ya, ya, dari terbit fajar ila tulu'is syamsi, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, sudah ada batas itu, sudah ada batasnya. Tapi kemudian ya dengan tanpa sebab itu kita makan, minum itu tanpa sebab, ya akhirnya puasa kita menjadi rusak itu, atau puasa kita menjadi batal ya. Digarisbawahi tanpa dengan sengaja. Dengan sengaja, betul, dengan sengaja. Tapi itu. Di sini sengajanya yang benar-benar ini ya, benar-benar maksudnya bilangnya nggak sengaja nih. Kan ada banyak orang yang kemudian aduh minum nih udah makan gacoan dua apa namanya dua porsi katanya aduh nggak sengaja gitu. Kayak nanggung minum dulu karena kalau nggak minum ya pedesan itu. Betul. Nah, itu di garis bawahi kata ini sengaja tadi, saatnya itu membatalkan. Iya, membatalkan itu dengan sengaja, makan dan minum dengan sengaja. Kalau dengan tidak sengaja ya karena berbicara dengan hukum fikih begitu ya Rafi al-Qulam, ya. Iya, betul. Artinya tidak ada dosa bagi orang yang tidak sengaja ataupun lupa begitu. Pagi-pagi misalnya, biasanya ini alhamdulillah di hari ketiga. Iya, biasanya itu sering terjadi saja karena belum terbiasa gitu ya. Di awal-awal biasanya itu kalau pagi itu minum kopi gitu. Itu tuh. Dia habis subuhan buat kopi itu. Nggak ada orang ya langsung diminum. Nggak ada yang ingatin. Iya, nggak ada yang liatin, kebetulan nggak ada yang memperhatikan kita gitu ya. Makan biskuit satu kaleng, aduh. Ini jadi sekali lagi al-aklu wasyurbu abdan, ya. Artinya makan dan minum dengan sengaja. Itu yang pertama. Nah, padahal sudah saya katakan tadi bahwa puasa itu adalah al-imsak, ya, al-imsak an syubhi wal akli, ya, minal fajri ila tulu'is syams. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan muntah juga dengan sengaja, Mas. Jadi memuntahkan apa yang ada dalam itu dengan sengaja, berarti mengeluarkan itu. Betul. Ya, muntah dengan sengaja. Misalkan ya pakai jari ataupun apa begitu supaya muntah begitu dengan sengaja, itu juga termasuk yang membatalkan puasa kita. Artinya konteks di sini secara tekstual bukan cuma memasukkan sesuatu dalam indera yaitu berupa mulut tadi itu, tapi mengeluarkan juga termasuk. Mengeluarkan dengan sengaja. Misalkan tadi mengeluarkan dengan tangan kita, dengan jari kita, kemudian mengeluarkan. Ya. Kata Nabi itu, ya saya
apa namanya dari satu hadis Nabi ya, Iya. yang diriwayatkan oleh Imam Khamsah begitu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man daro al-kai falaisa alaihi qadha Hmm. wa minal wa man suqyahu falyaqdi. Artinya begini, kalau kalau dia itu muntahnya kok dengan apa namanya tidak sengaja ya, maka boleh secara langsung melanjutkan puasa begitu. Tapi kalau sengaja begitu, fal yaqdi, artinya diqadha, Diqadha. diganti puasa dengan yang lain begitu. Itu yang kedua. Jadi tidak hanya sekedar makan minum, tapi juga muntah dengan sengaja tadi. begitu. Oke. Sekarang yang ketiga. Tiga. Nah, ini bagi yang sudah apa istilahnya sudah berkeluarga begitu. Nah, sudah berkeluarga artinya yang batal, apalagi pengantin baru ya. Makanya jangan menikah dekat-dekat waktu puasa ya guys ya. Oke, tunggu Syawal dikit lah. Ya, tunggu Syawal sedikit. Pokoknya di antara yang batalkan puasa itu adalah hubungan bersebadan. Padahal hubungan badan ini suami istri halal sebelum puasa Ustaz ya. Tapi bisa menjadi haram ataupun membatalkan puasa ketika di bulan Ramadan. Iya, ya ketika di bulan Ramadan gitu. Jadi di ayat yang 187 itu kan dari Al-Baqarah dijelaskan. Di sana ya kalau misalnya mau bersebadan kan malamnya itu ya. Widlalakum lailatas syam ar-rafath itu ya. Itu. Jadi malamnya ya silakan gitu. Tapi kalau siang memang tidak diperbolehkan, membatalkan. Bahkan ya ada istilahnya kita disuruh membayar kafarat, Mas. Ketika berhubungan badan di siang hari bulan puasa. Jadi selain mengqadha puasa, juga harus membayar kafarat gitu. Jadi kalau kita baca-baca dalam literasi itu ada salah satu sahabat Nabi itu yang datang kepada Nabi itu. Halakat nih gitu. Artinya saya itu apa istilahnya? Celaka gitu ya. Celaka ya Nabi gitu. Celaka itu. Terus ditanya, "Kenapa kok celaka?" gitu. Bahwa ini saya itu telah mendatangi istri saya begitu. Nah, maka Nabi bersabda atau Nabi itu bilang bahwa kalau kamu telah mendatangi istrimu pada siang hari bulan Ramadan begitu, maka kami itu harus apa namanya? Fayat amusitina miskina itu bukan? Betul. Ini jadi yang pertama adalah atiku rokobah ya. Membebaskan budak dulu ya, betul. Ya. Membebaskan budak itu. Kemudian habis itu asyam syahrain mutatabi'ain ya. Kemudian baru at'aimu sitina miskin. Itu bahkan at'imu sitina miskin yang paling terakhir ya. Paling terakhir. Karena memang membebaskan budak, kira-kira zaman sekarang masih ada budak atau enggak ada? Udah enggak ada ya. Iya, enggak ada kalau bebasan budak itu. Itu artinya di sini ada kafarat bagi orang-orang yang sengaja untuk membatalkan puasa dengan hal yang seperti itu, dengan hubungan bersebadan gitu. Ya makanya tadi disampaikan oleh Ustaz Dedan tadi, kalau nikah ya jangan di bulan Enggak juga sih. Jangan merasa aman bagi Anda yang belum menikah ya. Ya bagi Anda yang belum menikah jangan merasa aman ya. Justru godaan dan cobaan Anda itu lebih berat. Karena orang yang menikah ada waktunya malam hari. Yang belum menikah jangan merasa aman. Jangan mentang-mentang alhamdulillah saya belum menikah. Enggak. Itu cobaan besar bagi Anda dan saya. Memang harus pandai-pandai untuk menjaga hawa nafsu. Betul, ya. Jadi Ramadan ini kan apa istilah kalau saya bilang itu bulan tarbiyah ya, pendidikan untuk diri kita, bagaimana kita bisa untuk menahan nafsu kita itu. Menahan nafsu kita dari makan minum yang tadinya makan sehari 3 kali, sekarang
pas sahur itu ya. Kalau Pas mungkin sahur. makannya bisa 10 kali Ustaz, cuma Oh, waktunya. iya, iya. Kalau kan puasa ini kadang orang pas buka puasa makan dulu, setelah sholat maghrib ya makan Makan. lagi, Nah. ba'da isya ya, ba'da tarawih ya makan lagi. Ya, Oke, ya. masuk ke tadi Ustaz. Ada pertama tadi adalah makan minum dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian berhubungan badan dengan sengaja. Ada lagi nggak Ustaz Iya, kira-kira? ada ya. Satu lagi ya, Mm-mm. artinya di situ adalah bagi perempuan ini, Mas, Mm-mm. yaitu keluarnya darah haid dan nifas. Mm-mm. Ini bagi perempuan. Misalkan di hari ketiga ini ya, sebelum buka ini segini misalnya 5:30 ya ini ya. Iya, betul. 5:30 kok kemudian keluar darah haid. Baik. Maka puasanya itu batal. Intinya sebelum azan, artinya sebelum syarat untuk berbuka puasa tadi itu dia keluar haidnya, maka puasanya hari itu batal. Batal. Walaupun sisa 30 menit batal. Iya, 5 menit pun. Oke. Ayo, kalau memang belum maghrib ya tetap saja batal Biasa ada. itu. Oh, jangan lihat dulu, jangan lihat. Ya, itu termasuk juga nifas gitu Oke, ya. nifas. Ya, nifas kan baru melahirkan itu Betul. ya. Itu jadi itu ya hal-hal yang berkaitan Membatalkan membatalkan puasa. Nah, oleh karena itu dari hal-hal yang seperti ini kita semuanya dilatih dalam bulan Ramadan ini kesabaran, menahan nafsu kita Betul. supaya kita benar-benar dalam puasa kita memperoleh keutamaan tadi. Tidak hanya sekedar kita semuanya itu mendapatkan istilahnya tidak kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga tadi ya, tapi memang benar-benar mendapatkan pahala dari Allah yang sudah Allah janjikan kepada kita, bahwa disebutkan dalam satu hadis kan di sana setiap amal perbuatan itu akan dilipat gandakan pahalanya ya, akan dilipatkan pahalanya akan dilipatkan. Nah, kecuali ibadah puasa itu hanya milikku katanya, asyamu li gitu, wa ana ajibihi gitu. Jadi Allah itu menghargai puasa kita itu langsung diangkat. Terus pahalanya kan langsung dikasihkan oleh Allah itu. Masya Allah. Allah langsung yang memberikan ganjaran wa itu. ana ajibihi kan janjinya Allah seperti itu. Menarik ketika berbicara mengenai hal-hal yang membatalkan puasa tadi Ustadz ya. Walaupun memang nanti seperti misalkan cara untuk mengkodoknya memang sudah diatur itu Ustadz ya. Ada yang membayar fidyah bagi orang yang misalkan yang hamil ataupun yang sudah tua dan menyusui. Kemudian juga kalau yang makan dan minum atau misalkan sakit, dia membatalkan puasanya, kemudian dia makan dan minum dikodok dengan lain hari itu dan haid juga. Oke, sebelum kita closing nih Ustaz, ada pertanyaan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Salah satu contohnya adalah mohon maaf, kita kan sekarang punya gadget nih Ustaz. Kita punya gadget, kemudian menonton hal-hal yang tidak senonoh di dalam gadget kita, kemudian muncullah syahwat itu. Nah, apakah ketika muncul syahwat itu kemudian bisa dikatakan sebagai hal yang membatalkan puasa, atau dia hanya sekadar merusak? Atau ketika mohon maaf laki-laki mungkin keluar cairan itu, kemudian itu dikatakan syarat dia batal itu ketika keluar cairan itu Ustaz. Gimana Ustaz? Oke, jadi begini. Memang kita tidak menafikan dengan adanya godaan-godaan gadget ya. Godaan-godaan gadget, kadang-kadang ya kita sedang nonton berita muncul sendiri. Nah, ini apakah kemudian membatalkan puasa gitu? Yang saya baca begitu, kalau yang seperti itu belum sampai ke derajat membatalkan itu ya. Tapi merusak puasa kita. Merusak itu karena tidak bisa menahan nafsu. Betul. Imsak tadi ya. Betul. Nah, tapi belum sampai derajat untuk sampai ke membatalkan. Ini artinya di bulan puasa kita ya, kita kan disuruh untuk menjaga baik dari pandangan, menjaga dari mulut, menjaga dari tindakan-tindakan segala sesuatu supaya puasa kita itu tidak rusak gitu.
ya tidak rusak, apalagi batal Betul, gitu ya, betul. apalagi batal itu. Maka kalau batal harus diganti. Ya, harus kalau diganti. kalau rusak hanya dia tidak mendapat Tidak apa-apa gitu. betul, kalau rusak tidak mendapat apa-apa betul. itu. Oh, oke Gitu. oke. Menarik Ya. ketika membahas mengenai hal tersebut. Sahabat Muin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Farid mengenai beberapa hal mengenai hal-hal yang membatalkan puasa, Ustadz ya. Beda antara membatalkan dan merusak. Penjelasan yang terakhir tadi menarik, beda antara hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang merusak puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa sudah jelas, dan cara menggantinya pun sudah jelas. Nah, oleh karena itu di hari yang ketiga ini kita perdalam lagi pengetahuan kita mengenai fikih-fikih Ramadan, fikih-fikih puasa, sehingga kita menjalani puasa dengan lancar, kemudian puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu hari pun yang puasa kita itu batal kecuali uzur tertentu, misalkan haid bagi wanita dan lain-lain. Terima kasih Ustadz Farid, karena memang ini waktunya sudah mau masuk waktu berbuka puasa. Jazakumullahu khairan sudah berbagi ilmu. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemirsa Muin TV dimanapun berada, sudah menyaksikan acara Ngopi Ramadan pada sore hari ini, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan bersama saya Muhammad Deden Irwandi dan Ustadz Farid Imroh. Marilah kita sama-sama menutup dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Farid.